Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazira, BP 17230032, jurusan akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas seminar akuntansi keuangan dengan dosen pengampu saya yang terhormat Bapak Febriandi Ananda, SE, MSI, dengan topik yang saya bahas tentang kuantum komputasi untuk keuangan, tinjauan, dan prospek T. Kami membahas bagaimana komputasi kuantum dapat diterapkan pada masalah keuangan, memberikan gambaran umum tentang pendekatan saat ini dan prospek potensial. Algoritma pengoptimalan kuantum dan pengungkapan bagaimana ahli kuantum dapat digunakan untuk mengoptimalkan portofolio. Komputasi kuantum menjanjikan algoritma yang sangat efisien, memberikan kecepatan eksponensial untuk beberapa masalah teknologi yang penting. Sementara hanya profesor kuantum kecil yang tersedia saat ini. Ada harapan yang luar biasa untuk teknologi ini, terutama karena kepercayaan luas bahwa komputasi kuantum akan mengalami tingkat pertumbuhan yang sangat besar dalam waktu. Ide penerapan mekanik kuantum pada keuangan bukanlah hal yang baru. Beberapa masalah keuangan terkenal. Perlombaan ke komputer kuantum sebagian besar dimotivasi oleh jumlah geser gangguan teknologi yang diharapkan mesin ini yang sangat penting. Kita dapat mengharapkan pendekatan kita terhadap keuangan yang benar-benar berubah. Secara garis besar, keuangan dapat diartikan sebagai ilmu tentang pengelolaan uang, suatu disiplin ilmu yang hampir suatu peradaban itu sendiri. Ide penerapan mekanik kuantum pada keuangan bukanlah hal yang baru. Beberapa masalah keuangan terkenal dapat diekspresikan secara langsung dalam bentuk mekanika kuantum. Sebagai contoh, rumus Black-Scholes-Merton dapat ditetapkan ke masalah di bidang keuangan dapat dinyatakan sebagai masalah optimasi. Ini adalah tugas yang sangat sulit untuk komputer klasik, tetapi temukan formulasi alami menggunakan metode optimasi kuantum. Dalam beberapa tahun terakhir, bidang ini telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat karena ketersediaan komersial anil kuantum. Cara lain untuk mendekati masalah keuangan adalah dengan mencari pola pada data masa lalu. Ini adalah cara alami untuk mempertimbangkan masalah keuangan. Algoritma umum dapat dalam keuangan kuantitatif dan komputasi kuantum dibagi menjadi 3. Kami memeriksa aplikasi pengoptimalan kuantum untuk keuangan. Inti masalah dalam keuangan yaitu untuk menurunkan risiko kemungkinan adalah menganalisis perilaku aset, menganalitikan dengan informasi pasar. Ini adalah bidang prediksi keuangan, diganggu dengan masalah kepentingan praktis dan teoritis yang besar. Teknik kecerdasan buatan sangat berhasil dalam memecahkan sejenis masalah. Umumnya lebih mudah untuk menganggap aset dan portofolio sebagai sistem yang secara intrinsik acak. Keacakan ini adalah sumber risiko yang bisa sangat sulit diperkirakan. Ini misalnya kasus opsi yang merupakan kasus khusus keamanan derivatif. Imbalan opsi bergantung pada nilai aset lain, karena itu dinamai derivatif. Dengan cara kompleks pada intinya, ini adalah kesempatan yang memberikan hak kepada satu pihak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Masalah ini, suatu opsi dapat diselesaikan dalam contoh sederhana dengan rumus objek penelitian atau sampelnya, yaitu saya mengambil di perusahaan kuantum, dan penelitiannya yaitu di mana pengoptimalan dengan pemilihan aset dengan E1 tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan akhir pada waktu T. Misalkan X adalah jumlah uang yang kita pilih untuk diinvestasikan dalam aset pada aset T. Adalah pengembalian yang dihasilkan dari keputusan ini. Diberikan pengembalian keputusan untuk menginvestasikan
pada langkah waktu yang berikutnya. Biasanya dihitung secara iteratif. Adanya kumpulan data model dapat dilatih untuk mengidentifikasikan pola dalam data. Model ini kemudian dapat digunakan untuk memprediksi perilaku titik data baru. Ini adalah ide dasar di balik pembelajaran mesin, secara khusus mengingat kumpulan data X yang menghasilkan keluaran Y. Model mencoba mempelajari permetaan Y f X. Algoritme kuantum adalah urutan dari 5 langkah. 1. Menjadikan data masuk ke dalam keadaan sekumpulan qubit. Yang kedua, bawa qubit ke dalam superposisi di banyak status, misalnya gunakan superposisi kuantum. Yang ketiga, menerapkan algoritme atau oracle secara bersamaan ke semua status, yaitu menggunakan keterikatan kuantum di antara qubit. Di akhir langkah ini, salah satu kondisi ini memiliki jawaban yang benar. Yang keempat, perkuat probabilitas untuk mengukur keadaan yang benar, yaitu gunakan interferensi kuantum. 5. Mengukur salah satu. Ini memungkinkan untuk mengklasifikasikan komunitas perangkat keras komputasi kuantum dalam dua keluarga utama. Di satu sisi, komputer kuantum didasarkan pada model gerbang kuantum dan sirkuit kuantum yang paling mirip dengan komputer klasik kita saat ini berdasarkan gerbang logis. Dalam hal jumlah qubit untuk arsitektur model Google adalah pemegang rekor saat ini dengan prosesor kuantum 72 qubit. Ada sejumlah strategi berbeda untuk menerapkan qubit fisik. Perusahaan utama yang saat ini mengembangkan prosesor kuantum tujuan umum berdasarkan strategi adalah Alibaba, IBM, Google, dan Rigetti menggunakan qubit superkonduktor. Konsep arbitrase adalah gagasan menghasilkan keuntungan dari harga yang berbeda dalam aset yang sama di pasar yang berbeda. Misalnya, kita menukar euro untuk dolar, lalu ke yen, dan kemudian kembali ke euro, dan menghasilkan keuntungan kecil dalam prosesnya. Ini adalah arbitrase lintas mata uang. Terdapat beberapa algoritme klasik yang dapat secara efisien menentukan apakah untuk sekumpulan aset dan biaya transaksi tertentu. Baiklah, sampai sana hasil seminar akuntansi keuangan saya. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.